Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 10 ya, di bulan Juni 2024 guys. Dan seperti biasa kita selalu update ya bagaimana untuk keadaan global crypto market cap hari ini guys. Terlihat ada penurunan meskipun tipis ya di 0,29% aja. Begitu juga untuk Fear and Greed Index masih belum ada pergerakan yang signifikan ya, masih di poin 61. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini ya. Untuk Bitcoin tampaknya masih sideways ya, tidak jauh berbeda dari pergerakan harga kemarin. Perubahannya dalam waktu 24 jam ini masih stagnan di 0% guys. Kemudian untuk Ethereum di 0,46% dan beberapa altcoin yang lain kalau kita lihat di sini ya tampaknya cukup mirip ya pergerakannya dengan Bitcoin guys. Memang bervariasi, tapi kalau kita lihat perubahannya hanya 0 sampai 1% aja guys. Kalian bisa cek sendiri ya di CoinMarketCap. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat ya untuk pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri terlihat di sini guys ya. Untuk close candle-nya memang kemarin hijau, tapi tampaknya karena market masih melihat ya bagaimana perkembangan selanjutnya dan terlihat di sini ada penurunan meskipun masih tertahan ya di MA20 untuk time frame daily. Jadi tampaknya untuk beberapa hari kemudian ya ini akan menjadi fokus yang cukup diperhatikan ya oleh para analis, yaitu tentang keputusan dari The Fed nanti untuk keputusan suku bunganya apakah akan dinaikkan atau akan diturunkan guys ya. Jadi ini akan menjadi concern untuk beberapa hari ke depan guys. Oke. Dan seperti biasa ya kita sudah mengumpulkan beberapa informasi yang menarik guys. Yang pertama kita lansir dari harian Bitcoin Systemi, diinformasikan di sini. Jadi untuk semua mata ini tampaknya ya tertuju pada The Fed atau Federal Reserve dalam Bitcoin ya untuk efeknya nanti, dan bagaimana keputusan suku bunga dari The Fed ini akan mempengaruhi Bitcoin, dan para analis ini mengumumkan target rekor jangka pendeknya. Jadi minggu ini akan sangat penting untuk Bitcoin dan juga pasar mata uang kripto karena semua mata tertuju pada keputusan suku bunga Federal Reserve atau The Fed ya setelah pengumuman data CPI dan PPI di bulan Mei kemarin. Meskipun Bitcoin naik di atas $71.000 ya minggu lalu, Bitcoin ini turun tajam setelah data non-farm payroll atau NFP ya dari Amerika Serikat pada hari Jumat dan turun menjadi $69.000. Dan banyak analis percaya bahwa meskipun Bank of Canada dan Bank of Central Eropa ini telah memangkas suku bunga, kemungkinan Federal Reserve Amerika Serikat ini bergerak ke arah yang sama adalah rendah guys. Dan menurut data dari CME Group Fed Watch Tool, meskipun suku bunga diperkirakan akan tetap konstan di 99,4% ya. Untuk investor ini memperkirakan penurunan suku bunga paling cepat akan terjadi pada bulan September nanti. Yang penting di sini adalah pidato seperti apa yang akan disampaikan oleh ketua The Fed yaitu si Jerome Powell ya daripada keputusan untuk suku bunga The Fed nanti. Jadi mari kita bareng-bareng ya untuk pantau ya untuk perkembangan selanjutnya karena efeknya ini akan sangat signifikan sekali ya. Dan tentu saja ini akan menjadi salah satu tolak ukur ataupun mungkin salah satu indikator ya yang akan dijadikan oleh para investor untuk mengambil keputusan apakah akan masuk ke market atau akan keluar ke market guys. Oke. Kemudian selanjutnya kalau kita lansir dari harian Cryptonomist. Nah, di sini diinformasikan bahwa US dollar ini kembali menguat ya setelah adanya data pasar tenaga kerja yang terbaru guys. Jadi faktanya di sini dari tanggal 30 Mei hingga Jumat 7 Juni indeks dolar ini sempat turun dari 105,1 poin ke 104,1 poin. Tapi kemudian tidak hanya kembali di atas 105 poin tapi juga naik hari ini di atas 105,2 poin. Nah, level saat ini belum pernah terlihat ya sejak pertengahan Mei kemarin ya, yaitu selama hampir 1 bulan di mana ia sering berfluktuasi di atas 104,5 poin guys. Dan memang ya hingga hari Jumat tampaknya ada sedikit tren penurunan jangka menengah yang kemudian terputus pada hari Jumat. Untuk indeks dolar atau yang biasa dikenal sebagai USDX atau DXY, secara sederhana ini merupakan ukuran nilai dolar Amerika Serikat ya, bukan terhadap mata uang tunggal lainnya, tetapi terhadap sekeranjang mata uang asing guys, yang terdiri dari beberapa mata uang asing seperti euro, yen, Jepang, pound sterling Inggris, dolar Kanada, krona Swedia, dan franc Swiss, tetapi tidak termasuk untuk yuan Tiongkok ya. Jadi dari keenam mata uang ini, euro memiliki bobot terbesar dalam indeks yaitu di 57,6%, diikuti oleh yen di 13,6%, kemudian pound sterling di 11,9% dan dolar Kanada di 9,1%. Dan umumnya ketika nilainya naik ini berarti bahwa para spekulan di pasar keuangan ini menjual aset untuk membeli dolar, meskipun variasi nilai tukar dengan euro juga memiliki dampak yang signifikan. Faktanya, tak lama setelah lonjakan hari Jumat kemarin ya, harga Bitcoin misalnya ini mulai turun ya.
kemudian turun dalam beberapa menit dari sekitar $72.000 menjadi sekitar $69.000 guys. Jadi nanti kita akan lihat ya kira-kira apakah nanti juga akan berefek terhadap dolar ya untuk keputusan dari The Fed nanti dari suku bunganya. Dan kalau kita melihat dari beberapa histori, tentu saja ini akan sangat berefek sekali ya, apalagi kalau nanti ada kenaikan suku bunga guys. Oke. Jadi nanti kita akan update lagi. Kemudian selanjutnya ya, kalau kita lansir dari harian You.Today, diinformasikan di sini bahwa ada penarikan ya dari token XRP yang misterius guys dari Binance, dan jumlahnya ini jutaan token XRP guys. Jadi menurut data yang dibagikan kepada komunitas kripto oleh layanan pelacakan blockchain terkemuka yaitu Whale Alert, Binance telah melihat satu lagi untuk potongan besar ya dari token XRP yang meninggalkan walletnya ke alamat blockchain milik Paus Anonim. Nah, komunitas XRP ini mulai aktif mendiskusikan transfer ini di dalam komentar dan berspekulasi mengenai tujuan transaksi ini dan tujuan yang lainnya. Sementara itu untuk XRP sejauh ini gagal pulih ya setelah penurunan besar yang terjadi pada hari Jumat kemarin. Jadi lebih dari 1 jam yang lalu ya, untuk sumber data yang disebutkan di atas menyebarkan berita tentang transaksi XRP yang mencengangkan yang dilakukan dari dompet Binance ke alamat blockchain dengan pemilik yang tidak terdaftar ya, di mana Paus Anonim ini melakukan penarikan total sekitar 30,4 juta token XRP dan jumlah kripto ini bernilai sekitar $15 juta guys. Dan secara keseluruhan pengguna XRP tetap optimis ya terhadap mata uang kripto yang berafiliasi dengan Ripple ini, dan beberapa bahkan memperkirakan akan terjadi penembusan bullish minggu ini, dan seorang komentator menyarankan bahwa penerima anonim dari transfer ini bisa menjadi adalah bank guys. Dan transaksi ini memang terlihat seperti pembelian yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan atau investor mata uang kripto swasta. Nah, ini menarik ya, artinya jika ada token ataupun aset kripto ataupun aset yang lain ya yang keluar dari market atau dari exchange ini ya, ini mengindikasikan bahwa akan ada perilaku ya yang pada umumnya ini akan di hold atau disimpan dalam waktu yang lama, dengan asumsi tentu saja potensi yang mungkin mereka lebih tahu bahwa kedepannya nanti akan ada kenaikan harga yang cukup lumayan. Dan biasanya orang-orang yang melakukan hal seperti ini tuh memiliki atau mendapatkan akses dari orang dalam guys. Nah, jadi kalau ada whales yang melakukan hal seperti itu, kita sebagai retail tentu saja harus menjadi lebih proaktif lagi agar kita juga bisa mendapatkan kesempatan ini lebih awal ya, dengan mengikuti apa yang dilakukan oleh para whales ini guys. Oke, semua risiko ada di tangan kita masing-masing dan kita harus tentu saja melihat perkembangan yang ada dan jangan FOMO. Oke, kemudian selanjutnya guys, yang terakhir ya, kita lansir dari harian Crypto Valley Journal. Dan kalau kita lihat di sini ya, untuk Kraken ya, seperti yang sudah diinformasikan bahwa Kraken akan segera IPO ya, yang artinya kita sebagai retail atau orang umum lah ya bisa membeli saham dari Kraken ini secara bebas guys. Ini menarik ya. Jadi pertukaran kripto Kraken adalah salah satu platform perdagangan pertama ya untuk Bitcoin pada tahun 2011, dan setelah Coinbase, bursa ini menangani volume tertinggi ya kedua di pasar Amerika Serikat. Seperti pesaingnya yaitu Kraken sekarang merencanakan penawaran umum perdana atau IPO yang didahului dengan putaran pendanaan. Dan Kraken ini telah menerima pertanyaan dari calon investor di tengah rally kripto yang sedang berlangsung ya. Dan menurut orang dalam yang berbicara kepada Bloomberg, perusahaan sekarang sedang mempertimbangkan putaran pendanaan terakhir yang dapat mengumpulkan lebih dari $100 juta. Dan setelah mendapatkan target ini, maka Kraken akan melakukan IPO dan mempertimbangkan akuisisi untuk Robinhood ya senilai $200 juta terhadap bursa kripto Eropa yaitu Bitstamp, dan rencana tersebut bisa jadi akan berhasil guys. Wow, ini menarik sekali ya. Kemudian untuk dana tersebut akan dikumpulkan dalam putaran pra IPO yang merupakan putaran pendanaan pribadi ya atau private sebelum IPO yang sebenarnya. Dan penggalangan dana ini dapat diselesaikan pada akhir tahun menurut salah satu orang dalam. Dan untuk IPO yang sebenarnya nanti Kraken sedang mencari perusahaan mitra yang signifikan ya untuk bergabung dengan dewan dan juga membantu menyusun struktur IPO-nya. Namun belum ada hal yang konkret yang telah dibuat di atas kertas guys. Sebenarnya Kraken ini telah mempertimbangkan untuk IPO ya sejak tahun 2021 kemarin guys. Dan pada bulan April tahun itu Coinbase menjadi bursa kripto pertama yang go public ya dengan valuasi di $100 miliar, dan rencana IPO Kraken ini telah ditunda karena penurunan pasar kripto berikutnya dan beberapa pertempuran hukum dengan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC ya. Dan pesaing Coinbase ini menghadapi litigasi serupa karena diduga menawarkan sekuritas tanpa izin yang terkait dengan cryptocurrency. Nah, di sini untuk IPO multi-miliar dolar lainnya ini juga ada. Jadi kalau IPO Kraken ini berhasil, maka bursa ini dapat menjadi salah satu perusahaan kripto yang paling bernilai tinggi ya. Dan saat ini platform perdagangan ini dimiliki secara pribadi dan tidak termerilis
apakah pendapatannya berapa. Dan selain itu Kraken hanya mengumpulkan sekitar 129 juta dolar ya dalam modal Ventura sejak 2011. Dan ini lebih sedikit ya, 5 kali lipat daripada pesaingnya yang diperdagangkan secara publik di Amerika Serikat. Namun menurut orang dalam dari Kraken diperkirakan akan menghasilkan pendapatan antara 1 miliar dolar dan 2 miliar dolar tahun ini guys. Dan di sini para analis memperkirakan ya bahwa Coinbase akan menghasilkan pendapatan sekitar 6 miliar dolar pada tahun 2024, di mana pasar saat ini menilai bursa terbesar di Amerika Serikat ini hampir mencapai 60 miliar dolar guys, dengan menggunakan kelipatan pendapatan yang sama sekitar 10 yang tidak jarang terjadi di sektor teknologi guys. Dan Kraken dapat go public atau IPO dengan valuasi hingga 20 miliar dolar. Dan pertukaran ini belum mengkonfirmasi rencana ini secara terbuka ya. Artinya kita harus menunggu kira-kira nanti kapan IPO dari Kraken ini. Dan ini cukup menarik guys, yang artinya satu lagi bursa kripto ya yang akhirnya melantai di bursa saham ataupun go public ya intinya. Dan apakah ini akan menjadi tren kedepannya ya, bahwa exchange besar lainnya mungkin juga akan segera melantai di market bursa khususnya untuk saham ya, dan akan go public juga guys. Ini akan semakin menarik guys untuk persaingannya. Dan untuk sementara itu dulu guys yang bisa kita sampaikan ya. Dan untuk informasi yang lain nanti kita akan share di Twitter, dan untuk rekomendasi project baru nanti kita akan share di akun Telegram. Kalian mampir aja di situ. So, seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.